Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Ami Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa hidup di alam dunia, terlebih lagi masih dalam keadaan beriman, berislam. Allah juga karuniakan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita semuanya bisa berhadir di masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah dan juga thalabul ilm. Semoga dua amalan utama tadi, salat berjamaah kemudian mencari ilmu, tiada lain adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sehingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tentu tidak lupa juga kita mohonkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semuanya sehingga kita bisa mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya dan bagaimana kita cara beribadah yang baik, yang benar sesuai dengan tuntunannya. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan menguraikan sebuah hadis yang menjelaskan tentang 3 pesan Nabi, kemudian nanti dilanjutkan dengan penjelasan Nabi tentang 4 golongan manusia dalam kehidupan ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah kesempatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis. Yang pertama, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Nabi mengawali sabdanya dengan menyampaikan salasatun, ada 3 hal, uqsimu alaihinna, yang 3 hal ini aku bersumpah atas kebenarannya, wa uhaddithukum haditsan, dan sebentar lagi aku akan menyampaikan hadis itu, fahfazuhu, maka perhatikan dengan baik-baik. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin,
dan tidaklah berkurang harta seorang hamba disebabkan karena ia bersedekah. Jadi pesan pertama Nabi tentang tiga hal itu adalah Nabi ingin menyampaikan bahwa tidak akan ada ceritanya orang itu miskin gara-gara dia bersedekah. Ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin, tidaklah harta seorang hamba itu berkurang disebabkan karena ia gemar bersedekah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna daripada kalimat Nabi ini adalah sebagai bentuk jaminan dari Nabi bahwa hamba-hamba Allah yang telah diberikan nikmat berupa harta, banyak ataukah sedikit, lalu ia sedekahkan harta itu di jalan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin ma naqasa, tidaklah berkurang malu 'abdin, harta seorang hamba tadi, min shadaqatin, disebabkan harta itu ia gunakan untuk bersedekah. Bal yubarikullahu lahu fihi, bahkan kata Nabi, harta yang dipergunakan, dibelanjakan, diinfakkan di jalan Allah, yubarikullahu lahu fihi, bahkan Allah akan memberikan keberkahan. Au bima wa'adahu min mudha'afati thawabi wal ajri yaumal qiyamah, bahkan juga orang yang membelanjakan hartanya, infakkah, sedekahkah itu, maka dikatakan oleh Nabi, orang tadi akan mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda. Sebagaimana juga Allah sampaikan dalam firman-Nya ketika Allah menjelaskan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah sampaikan, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti orang yang menanam dengan satu biji, fa'ambatat sab'a sanabil, lalu satu biji itu tumbuh menjadi pohon, kemudian pohon itu mempunyai 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, lalu dari setiap tangkai itu muncul 100 buah. Jadi ayat ini menjelaskan orang berinfak satu biji jadi 700. Itu artinya kalau kita matematikakan, bila kita infak 1000, maka balasannya berapa? 700.000. Kalau kita infak sedekah 1 juta, mungkin berapa lah infak 1 juta? Tapi bayangin 1 juta itu kalau berdasarkan ayat tadi diganti oleh Allah dengan 700 juta. 700 juta. Kalau naruh 1 juta. Bahkan kalau kita baca sampai akhir ayat itu dikatakan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha,
Bahkan bisa lebih dari itu. Allah itu bisa lebih dari itu, membalas kebaikan, membalas infak yang kita keluarkan. Maka Nabi dalam hadisnya ini menyampaikan sebagai sebuah motivasi kepada kita, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Ini ujar Nabi dari 3 pernyataan. Satu, yang pertama adalah harta kita tidak akan berkurang gara-gara apa? Bersedekah. Bahkan kalau kita kaji masalah sedekah ini, diceritakan di dalam Al-Quran, di antara bentuk penyesalan umat manusia ketika sudah pindah alamnya, tidak lagi hidup di alam dunia, tapi sudah pindah ke alam barzah, atau bahkan sudah pindah ke kampung akhirat, maka di antara penyesalannya adalah dia ingin balik ke dunia. Untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau tunda kematianku ya Allah sebentar saja. Untuk apa minta ditunda ajalnya? Kata Allah, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku ingin bersedekah ya Allah, sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh. Jadi Nabi menguatkan kita semua bahwa ternyata amalan sedekah, amalan infak itu nilainya sangat tinggi. Mungkin bagi orang yang tidak terbiasa infak, sedekah, mengeluarkan duit 10.000 itu berat, apalagi 100.000, apalagi 1 juta, apalagi lebih dari itu, terasa berat. Tapi kalau kemudian kita latih diri kita biasakan diri kita, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian kita akan ringan ketika mengeluarkan. Apalagi kemudian kita mengeluarkannya itu didasari dengan motivasi-motivasi yang bersumber dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan. Summa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan dari 3 hal itu. Yang kedua beliau sampaikan, wala zulima abdun, dan tidaklah jika seorang hamba itu mendapatkan sebuah kezaliman, fi madlimatin, fi qaulin wa fi'lin, apakah kezaliman itu dalam bentuk ucapan ataukah perbuatan, fasabara 'alaiha, lalu kemudian dia memilih untuk sabar, bi ansafaha wa 'afa, ketika dia bertemu dengan orang yang menzaliminya, lalu dia mengulurkan tangannya meminta maaf kepadanya, maka ia pun menjabat tangannya dan memberikan maaf kepadanya. Maka kata Nabi SAW, zadahullahu izzat, orang yang berbuat seperti itu tadi malah akan diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat, Pak. Ya, ini juga termasuk amalan yang berat. Ketika ada orang berbuat salah kepada kita, tapi kita memilih jalan sabar dalam bentuk apa? Mau memaafkan. Tidak sedikit orang ketika berbuat salah kepada orang lain,
lalu dia meminta maaf kepadanya, berat untuk memaafkan. Nah, orang ini yang disebutkan oleh Nabi, dia bisa dalam posisi mau memilih untuk memaafkan, bahkan mau menjabatkan tangannya sebagai bentuk perdamaiannya. Maka kata Nabi SAW, zadahullahu izzan, Allah akan meninggikan derajatnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan orang yang berbuat sayyi'ah, keburukan kepada kita, sayyi'atun boleh kita balas sebenarnya, mithluha, tapi nggak boleh lebih dari perbuatannya. Jadi kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita balas sesuai dengan kezalimannya, itu dalam Al-Quran dibolehkan. Ada orang memukul kita, menzalimi kita dengan pukulan misalnya, lalu kita balas mukul, itu boleh. Tapi lihat ayat setelahnya. Faman afa, tapi jika orang tadi memilih untuk memaafkan, wa aslaha, dan memilih untuk berdamai, hidup rukun kembali, tidak ada dendam, nggak ada sakit hati, fa ajruhu 'ala Allah, maka orang ini akan mendapatkan pahala spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita mau balas silahkan, tapi nggak boleh lebih dari kejahatan, kezaliman yang dilakukan orang lain itu kepada kita. Jazaa'uhu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan keburukan itu adalah keburukan yang semisalnya, yang setimpal. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan kesalahan saudaranya, wa aslaha, dia memilih untuk berdamai dengannya, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbudz zalimin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi jangan saling menzalimi, jangan saling menzalimi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga yang Nabi juga bersumpah atasnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala fataha abdun, dan tidaklah seorang hamba fataha, membuka, baba mas'alatin, pintu-pintu permintaan, maksudnya adalah bi ayyamudda yadahu wa yas'alan nas, dia menjadikan tangannya menjadi tangan yang sukanya meminta-minta. Ini kalau kita terjemahkan secara bebas itu orang yang gawiannya meminta-minta itu jadi profesinya. Jadi kata Nabi, orang yang menjadikan meminta-minta itu sebagai apa? Profesinya. Liyastaktsara min amwalihim, untuk memperkaya hartanya, untuk memperkaya dirinya. Min ghairi hajatin aw daruratin, di mana dia minta itu bukan dalam rangka memenuhi hajat hidup pokoknya,
Bukan juga dia meminta itu dalam keadaan darurat sehingga dia harus minta-minta begini. Bukan karena itu. Tapi motivasinya dia ngemis minta itu adalah liyastaktsira min amwalihim, untuk menumpuk-numpuk harta. Maka apa kata Nabi? Illa, orang yang demikian itu cara hidupnya, fatahallahu alaihi baba faqrin, maka Allah akan membuka pintu kefakiran untuknya. Dia mungkin pernah mendengar berita ada orang yang gawiannya itu ngemis, Pak, tapi rumahnya mewah, Pak. Pernah dengar ya berita kayak gitu ya? Itu mungkin masuk ini, Pak. Jadi dia berprofesi sebagai seorang peminta-minta. Liyastaktsara min amwalihim, tapi tujuannya itu bukan untuk memenuhi hajat hidup pokoknya, kebutuhan dasarnya, enggak. Liyastaktsara, istighfar, untuk memperbanyak harta. Artinya begini, kalau dalam keadaan darurat, genting, kita tuh boleh, Pak, minta. Ya, dalam keadaan kepepet meminta itu boleh. Nah, yang dicela oleh Nabi di sini adalah dia minta bukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya, bukan, tapi listighfar, untuk memperkaya diri. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi, fatahallahu alaihi baba faqrin, yang ada malah dia akan dijadikan oleh Allah fakir. Apa makna fakir itu? Hidupnya selalu kurang. Ya. Fakir lebih parah daripada miskin. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan penjelasan oleh para ulama makna dibukakan pintu kefakiran baginya. Maksudnya annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaihi babah tiyajin au yaslubu minhu ma an'ama bihi alaih. Orang ini akan dihinggapi dengan rasa keinginan yang tidak akan ada hentinya, kurang dan kurang, sehingga meskipun sudah banyak yang dia miliki itu selalu masih apa? Kurang. Nah, orang seperti ini, Pak, sulit bahagia. Meskipun sudah bertumpuk harta, dia akan tetap menjadi fakir. Karena apa? Selalu butuh yang lain, selalu mencari yang lain, sehingga dia tidak bisa menikmati apa yang dia punya. Atau yang kedua maknanya adalah yaslubu minhu ma an'ama bihi alaih. Allah akan ambil satu persatu kenikmatan hidupnya. Ya? Kenikmatan hidupnya apa? Diambil oleh Allah satu persatu. Apa yang membuat nikmat orang hidup di dunia ini akan diambilnya satu persatu, disebabkan ulah dia yang menjadikan meminta-minta itu menjadi apa? Profesinya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga hal yang disebutkan oleh Nabi, yang Nabi bersumpah atasnya dan mewanti-wanti kita untuk waspada dengan hal-hal ini. Mencamkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi tentang keutamaan sedekah. Kata Nabi, tidaklah berkurang harta seorang hamba dikarenakan ia bersedekah.
Yang kedua, tidaklah orang yang dizalimi lalu dia bisa memberikan maaf kepadanya, mau berjabat tangan dengannya, melainkan oleh Allah orang tadi malah akan diangkat tinggi derajatnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidaklah orang yang menjadikan meminta-minta itu sebagai profesinya untuk memperkaya dirinya, melainkan Allah malah menjadikan dia orang yang fakir dalam kehidupannya. Dia akan selalu merasa kurang, bahkan yang lebih kita khawatirkan, segala macam bentuk kenikmatan hidupnya akan diambil oleh Allah satu persatu. Selanjutnya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang 4 keadaan manusia dalam kehidupan dunia ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamad dunya li arba'atin. Sesungguhnya dunia ini li arba'atin, ada 4 golongan. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Ini tipologi manusia pertama, kata Nabi, dalam kehidupan di alam dunia ini. Abdun yaitu seorang hamba, razaqahullahu malan, yang dia itu dikaruniai oleh Allah harta, wa ilman, dan juga ilmu. Jadi dia orang yang hartawan tapi juga ilmuwan, ulama, faqih ilmunya, banyak juga hartanya, pinter agamanya, banyak duitnya. Nah, ini model yang pertama. Fahuwa yattaqi rabbah, tapi dia ini orang yang tetap bisa bertakwa kepada Tuhannya. Bi anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi. Jadi meskipun dia orang berilmu, banyak hartanya, tapi dia bertakwa, sehingga dia dalam hidupnya itu ngerti batasan-batasan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa yasilu fihi rahimah, ay yunfiqu hadzal mala fil ihsan ila dhawi rahimah wa aqarabihi, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fil mali wal muradu bi ikhraju zakatihi. Jadi golongan yang pertama ini adalah orang yang diberikan ilmu sekaligus juga diberikan apa? Harta. Dan golongan yang pertama ini selain dia berilmu, berharta, dia juga bertakwa. Yang keempat, dia ngerti hak-haknya harta, sehingga dengan harta itu dia tahu kewajiban dengan harta itu. Misalnya waktunya zakat, ya keluarkan zakatnya. Dengan harta itu ia gunakan infak dan sedekahnya. Inilah dikatakan oleh Nabi sebagai afdalul manazil, kedudukan manusia yang paling tinggi. Ya, kedudukan manusia yang paling tinggi itu punya harta, punya ilmu, lalu tahu dengan kewajiban terhadap harta itu, dan dia tetap menjadi orang yang bertakwa. Apa yang diperintah dia kerjakan, apa yang dilarang ia tinggalkan. Inilah golongan manusia yang paling tinggi.
yanalud darajatil ulya was thawabal jazil. Orang yang seperti ini akan mendapatkan derajat yang tinggi dan pahala yang sangat besar. Summa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan golongan yang kedua. Faqala, Nabi menjelaskan golongan yang kedua itu adalah abdun, yaitu seorang hamba. Razaqahullahu ilman, Allah berikan kepadanya ilmu. Ai a'tahullahu ilma wal fiqha fid din, Allah karuniakan ilmu agama, fakih di dalamnya, penguasaan ilmu agamanya baik. Walam yarzuqhu malan, tapi dia tidak diberikan rizki berupa harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dia ilmu agamanya baik, tetapi dia nggak punya harta. Walam yu'til mal, dan dia tidak diberikan harta. Fahuwa shadiqun niyyah, tapi orang ini punya shadiqun niyyah, niat yang benar. Ai mukhlisun fi qasdihi lillahi ta'ala, dia punya niatan yang ikhlas di dalam hatinya. Yaqulu, kemudian dia berkata, lau anna li malan, sekiranya aku punya harta, la amiltu bi amalin fulanin, niscaya aku akan beramal seperti amalannya si fulan. Fulan siapa dimaksud? Fulan yang ilmunya banyak, hartanya banyak, lalu dia bisa membelanjakan hartanya itu dengan baik dan benar. Jadi dia punya cita-cita ingin seperti si fulan yang beriman, yang bertakwa, yang berharta. Dia akan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang pertama tadi. Lakuntu a'rifu haqqallahi fi hadzal mali min syukrin hadhihi ni'mah. Dia akan berbuat untuk sebagai wujud syukurnya dia kepada Allah. Tasaddaqtu 'alal fuqara, dia akan bersedekah kepada fakir. Wasaltu bihi rahimi, aku gunakan harta itu untuk menyambung tali silaturahim. Fahuwa biniyatihi, maka kata Nabi, orang yang seperti ini akan mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi niatannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi golongan yang kedua ini punya ilmu yang baik tapi tidak punya harta, tapi dia punya niat. Saya ulangi, tapi dia punya apa? Niat, yang niatnya itu kuat di dalam hatinya dan ikhlas karena Allah. Lalu dia berkata, andaikan aku nanti Allah berikan harta, niscaya aku akan gunakan harta itu untuk ini, untuk itu yang baik-baik. Maka kata Nabi apa? Fa'ajruhuma sawa, maka orang tadi akan mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang ia cita-citakan. Jadi ini salah satu fadilahnya orang yang niatnya itu baik. Jadi niat baik saja dalam Islam itu sudah dinilai, Pak. Di hadis yang lain itu dijelaskan Nabi, orang kalau berniat baik meskipun belum dilakukan itu sudah ditulis satu kebaikan. Apalagi kemudian menjadi sebuah amal yang nyata, akan dibalas bisa berkali lipat. Nah, ini juga menjelaskan hal itu. Orang yang kedua ini punya ilmu, yang dengan ilmu itu termotivasi dia untuk beramal. Ingin juga sih beramal seperti orang sugih itu. Ada pembangunan ini dia infak, ada pembangunan ini dia ikut infak. Tetapi dia nggak ada harta, lalu ada keinginan di dalam hatinya. Keinginan saja itu pun, kata Nabi,
fa ajruhuma sawa. Dia pun sudah mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang dia impikan. Nah ini kadang Pak, mimpi aja enggak, bercita-cita aja enggak. Jadi berkeinginan yang baik itu ternyata dalam Islam itu dihargai. Meskipun saat ini mungkin kita belum banyak harta, lalu kita berpikiran aku kalau sugih benernya kayak Utsman bin Affan tuh, nah, separuh hartaku kuinfakkan di jalan Allah, atau seperti Abu Bakar seluruh hartaku kuinfakkan di jalan Allah, ya gitu. Itu niat. Ya. Tapi niatannya itu dijelaskan di sini akhlasun niyah. Dia mengikhlaskan. Niatnya itu benar-benar ikhlas. Kemudian saya lanjutkan sedikit lagi. Yang ketiga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Golongan ketiga ini manusia yang enggak diberi ilmu, juga enggak diberi harta. Enggak punya ilmu, enggak punya harta. Yang ketiga, saya ulangi, itu tadi yang keempat, enggak punya ilmu, enggak punya harta, itu yang keempat. Yang ketiga itu dia enggak punya ilmu tapi diberi harta. Nah ternyata orang yang ketiga ini karena dia punya harta tapi nggak punya ilmu, dia dalam belanjakan hartanya itu salah Pak. Salah. Yang semestinya harta itu diperuntukkan untuk mencari ridhonya Allah, malah tidak. Ini gara-gara nggak ngerti ilmunya. Dan tipologi manusia seperti ini banyak Pak. Hartanya banyak tapi nggak ngerti cara menggunakan harta yang baik dan benar. Lalu akhirnya harta itu hanya habis untuk menuruti hawa nafsunya saja. Nah yang keempat, sudah nggak diberi ilmu, nggak diberi harta. Lalu yang muncul keinginannya itu seperti orang yang ketiga tadi, pinginnya itu yang foya-foya saja. Jadi niatannya itu yang nggak baik. Nah, orang yang keempat ini adalah orang yang paling rugi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling apa? Merugi. Kebahagiaan dunianya nggak dapat, akhiratnya juga nggak dapat. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting di sini adalah ilmu agama. Kalau ada ilmu agama kita, niatan-niatan baik kita pun sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur Allah juga berikan kita harta yang berkecukupan, bahkan berlimpah, sehingga kita mampu membelanjakan harta itu untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dari waktu yang semestinya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini membawa manfaat untuk kita semuanya, termotivasi kita untuk tadi mau bersedekah, mau memaafkan kesalahan saudara kita bila mana ada saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.